Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa
Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Kami mau belajar akan 5 bahasa kasih Tuhan yang Tuhan mau ajarkan di dalam bulan ini. Berikan kami hati dan telinga yang mau mendengar, biarkan kami tanah yang subur yang bisa menyerap segala sabda firman Tuhan. Biarkan kami mengerti isi hati Tuhan yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kami. Biarkanlah kami bisa menjadi berbuah, bertumbuh Tuhan Yesus bersama dengan Tuhan, sehingga buah kami bisa dirasakan oleh banyak orang, sehingga nama-Mu yang diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, di minggu yang ketiga ini kita mau belajar bahasa kasih ya. Kita udah belajar 2 bahasa kasih. Minggu pertama, bahasa kasih Tuhan buat kita itu melalui kata-kata peneguhan ya. Jadi di mana kita diteguhkan, dikuatkan di dalam masalah yang kelam itu kita diberi kata-kata keteguhan daripada Tuhan. Bahasa kasih yang kedua itu ya receiving gift ya. Tindakan dalam memberi. Apa yang Tuhan beri buat kita, ada yang masih ingat nggak? Yohanes berapa? 3 ayat 16. Iya, anaknya yang tunggal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi pemberian Tuhan buat kita tuh nggak kaleng-kaleng ya. Kalau kita dikasih hadiah ulang tahun sama suami aja udah wow hebat, merasa senang sekali. Tapi kalau Tuhan itu ngasihnya tuh udah bukan yang ada di bumi ini ya, tapi nyawa Dia sendiri diberikan buat kita. Oke, di minggu yang ketiga temanya adalah the love language of God, bahasa kasih Allah. Di minggu yang ketiga kita mau belajar ekspresi dari kasih yang terutama. Ini temanya, the highest expression of love. Oke, memang ya kalau kita melihat nih ya, kalau misalnya kita melihat seseorang itu biasanya hormat kita itu terhadap orang itu ketergantungan dari kedudukannya ya, dari jabatannya, dari kekayaannya, dari kehormatannya. Semakin dia berpangkat, semakin dia punya kedudukan, semakin hormatlah kita ya. Kebanyakan kayak gitu kan. Jadi kita tuh memandang orang tuh mulai dari kelihatannya dari kedudukan, dari jabatan gitulah. Tapi beda halnya dengan Tuhan. Kalau Tuhan tuh nggak kayak sama sekali nggak seperti itu. Dia melihat kita itu nggak lihat jabatannya, Bu LP jabatannya apa, Mama Anggi apa kedudukannya di dalam masyarakat, nggak dilihatnya itu. Tuhan hanya melihat hati. Jadi semakin kita rendah hati itu semakin mulia di hadapan Tuhan. Ya, nah ini berarti Bu punya kedudukan? Nggak usah lah ya. Percumanya punya kedudukan? Ya enggak juga. Semakin kita memiliki kedudukan dan jabatan tinggi, semakin besar pengaruh kita, betul ya? Kalau semakin besar pengaruh kita, untuk menolong orang semakin gampang enggak? Semakin gampang. Kalau untuk memuliakan Tuhan semakin gampang enggak? Semakin gampang. Jadi penting punya kita, ya kita punya kedudukan, harta berlimpah, itu penting juga. Tapi yang penting memuliakan Tuhan dan bisa menolong sesama ya. Jadi, nah di inilah yang mau kita belajar dari yang namanya Samuel Logan Brengle. Dia hidup di abad yang lalu, berarti sekitar 1900-an ya. Nah, siapa Samuel Logan Brengle ini? Dia ini adalah seorang lulusan sarjana hukum dan dia itu cerdas sekali. Bukan mahasiswa rata-rata lah, cerdas ya.
pinter gitu. Nah dia tuh sekolah di ahli hukum lulusan DePaul University Amerika Serikat. Setelah dia lulus, banyak orang nyariin dia, banyak perusahaan-perusahaan yang nyariin dia untuk bekerja di perusahaannya, macam perusahaan-perusahaan kayak pengacara ya, badan-badan hukum itu ngerekrut dia. Jadi kalau lulus kuliah nih, udah banyak yang mau ngerekrut kan. Seneng kali kan kalau kayak gitu, gak usah nyari-nyari ya, gak usah nganggur-nganggur gitu maksudnya. Karena dia sangat cerdas, tapi dia punya panggilan lain. Dia panggilannya ternyata berkhotbah, ternyata dia punya panggilan itu pengen melayani Tuhan. Jadi walaupun dia kuliahnya di bidang hukum, tapi ternyata selama kuliah dia itu sering dipanggil untuk berkhotbah di beberapa gereja. Karena dia itu piawai dalam berkhotbah gitulah ya. Nah karena panggilannya berkhotbah untuk melayani Tuhan, makanya dia melanjutkan lagi sekolahnya di Theological Seminary di Boston di Amerika juga. Di tempatnya dia di Boston ya. Sekolah teologi, jadi sekolah tentang Alkitab. Jadi dia pengen mempelajari lagi betul-betul supaya apa yang dia khotbahkan tuh nggak meleset, nggak salah, tapi ada basicnya, ada dasarnya. Dia sekolah lagi di sekolah Alkitab. Setelah menempuh pendidikan ini, banyak lagi gereja-gereja besar. Nih gereja besar ya, kalau ini mah bukan gereja besar, ini gereja kecil pos PI. Banyak lagi gereja besar yang ngerekrut dia supaya bukan khotbah, tapi jadi gembala. Wes keren kali ya. Dia direkrut lagi untuk jadi gembala di kota-kota yang besar, di gereja di kota-kota yang besar. Jadi gerejanya udah besar lah, diminta dia jadi gembalanya. Tapi dia nggak mau juga, panggilannya bukan di situ. Nah pada saat itu di kota Boston itu ada sebuah lembaga yang baru berdiri, yang pendirinya adalah seorang dari Inggris, yaitu William Booth. William Booth ini masih ingat nggak? Seringkali ini dihotbahkan di sini. Dia adalah pendiri daripada Bala Keselamatan The Salvation Army yang di lembaga ini banyak-banyak kegiatan sosialnya, makanya sangat terkenal ya Bala Keselamatan ini. Jadi selain menyebarkan Injil juga kegiatan sosialnya sangat banyak sekali, menolong orang-orang yang tidak mampu. Sampai di Indonesia pun ada. Jangankan di Indonesia, di Siantar aja ada kantornya ya. Bala Keselamatan kayak begini logonya. Yang didirikan oleh William Booth. Nah, si Logan Brengle tadi datang ke Inggris untuk mengungkapkan isi hatinya kalau dia pengen melayani di Bala Keselamatan ini. Karena Bala Keselamatan ini ada di Boston, baru didirikan. Nah, dia pengen berkhotbah di situ gitu ya. Dia pengen melayani di situ. Makanya dia datang ke Inggris ketemu sama William Booth. William Booth ini tahu kalau si Logan Brengle ini latar belakang pendidikannya keren, oke ya. Dia ini orang yang hebat lah yang mau melayani ini gitu kan. Tapi apa yang terjadi? Si Logan Brengle ini tetap disuruh ngikutin barak pelatihan yang ada di Inggris. Jadi meskipun nih Anggi misalnya datang ke Bandung, cuman pengen mengungkapkan ke Pak Bambang, saya pengen melayani di MDC, gitu ya, saya pengen melayani di MDC gitu ya kan, yang ada di tebing gitu ya kan. Tapi si Pak Bambang ini malah nyuruh Anggi, oke, tapi kamu harus latihan dulu di sini, belajar dulu di sini, belajar lagi gitu kan udah pandai khotbah, udah belajar teologi, udah. Nah ngapain pelatihan lagi? Ya udah dia pelatihan lagi ya, pelatihan lagi di London di Inggris. Udah beda benua tuh ya, Amerika, Inggris, jauh kali itu kan. Nah jadi dia latihan lagi di Inggris. Tapi apa yang dia lakukan setiap hari? Bukan latihan berkhotbah, tapi dia disuruh nyemir sepatu teman-temannya setiap hari disuruhnya si Logan Brengle ini nyemir sepatu. Teman-teman yang lain belajar khotbah, bukan belajar berkhotbah, mengkhotbah ya setiap hari minggunya itu berkhotbah, teman-teman yang lainnya itu melayani ini itu. Dia mah cuma disuruh nyemir udah suruh ini aja doang, nyemirin sepatu teman-temannya gitu. Dia sampai mikir gini si Brengle ini ya, ngapain saya kesini ya kan? Kalau saya dikasih tugas remeh kayak gini, nggak usah di sini, di sana juga bisa gitu ya kan? Atau misalnya nggak usah saya, orang lain kan bisa gitu, kok harus saya gitu? Saya kan bisa ngerjain yang lain loh, saya tuh bisa berkhotbah. Kalau ya ini mah saya ngarang aja ya, saya bisa main gitar, saya bisa main bass, saya bisa main apa gitu ya kan. Saya bisa ngapain lah kok disuruh nyemir sepatu gitu. Sampai suatu hari pada saat dia nyemir sepatu ini, dia melihat sebuah penglihatan, gambaran ya si Brengle ini. Dia membayangkan Tuhan Yesus yang sedang membasuh kaki murid
Ini peristiwanya ada di Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 15. Ini adalah peristiwa pada saat perjamuan malam terakhir ya. Pada saat besoknya Tuhan Yesus mau diadili dan mau disalibkan. Dia terlebih dahulu membasuh kaki murid-muridnya gitu. Nah ini kan biasanya pembasuhan kaki ini dilakukan sama pelayan ya, sama hamba-hamba gitulah, budak-budak gitu. Tapi Tuhan Yesus sendiri mau melakukan ini gitu. Jadi pada saat itu si Brenggel tuh langsung tersentak, dia merasa tersentak, oh iya ya gitu. Tuhan Yesus aja mau kok katanya membasuh kaki murid-muridnya. Saya kok nyemir sepatu aja kok gengsi kali gitu kan ya. Itu Samuel Brenggel tuh ngerasa kayak gitu. Terus dia tuh kan setiap hari tuh bikin diary, catatan harian ya, nulis-nulis. Nah pada suatu hari catatan hariannya itu dia kumpulin dan dia tulis menjadi sebuah buku yang berjudul Love Slaves ya, Samuel Brenggel. Isinya dia berkata seperti ini. Aku melihat Tuhanku, dia bilang ya. Aku melihat Tuhanku yang datang dari pangkuan Bapa yang kekal dan kemuliaan surga, serta yang adalah pujaan para malaikat, membungkukkan diri di depan kaki para nelayan. Ya, itu kan murid-muridnya itu kan nelayan sih, yang tidak terdidik. Iya benar, mereka nggak ada yang sekolah nelayan kok ya kan. Dan tidak terdidik katanya. Membasuhnya, merendahkan dirinya sendiri menjadi seorang hamba. Seketika itu juga aku berlutut dan berdoa, Tuhan, Engkau membasuh kaki para muridmu, aku akan menyemir sepatu teman-temanku. Disinilah dia belajar akan artinya pengabdian diri kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak melihat kalau kita melayani Tuhan ya. Tuhan tuh nggak melihat sebesar apa sih pelayanan kita gitu. Apakah kamu karena kamu berkhotbah kamu nomor 1 ya, atau karena kamu main gitar kamu nomor 1 ya di hatiku, enggak. Tuhan nggak ngelihat apa sih yang kita kerjakan buat Tuhan gitu. Tuhan hanya melihat hati. Bisa jadi saya yang berkhotbah di sini kalah mulia sama yang misalnya ada siapa ya? Ada Tian yang lagi mungut sampah di lantai gitu. Karena tulusnya, karena dengan hati yang ikhlas dia mungut sampah demi gereja, ya bisa jadi saya kalah mulia daripada si Tian ini. Jadi Tuhan tuh nggak melihat sebesar apa kita melayani, tapi dia hanya melihat hati. Dan disinilah dia mengerti dan paham betul bahwa tidak ada tugas yang remeh di hadapan Tuhan ya. Jadi Samuel menemukan pelajaran yang sangat penting tentang makna dari pengabdian diri kepada Tuhan dengan rendah hati. Dia berkomitmen merendahkan hatinya, jadi dia nggak mau lagi melakukan hal sesuatu untuk Tuhan tuh dengan kecongkakan ya. Tapi dia pengennya dengan rendah hati, apapun yang tugas yang diberikan dia mau kerjakan. Mau disuruh ngapain, dia mau kerjakan. Dengan kerendahan hati mengabdi kepada Tuhan. Dan pada akhirnya dia menjadi pemimpin di Boston, dia kembali lagi ke Boston dan dia itu mulai melayani di sana sampai akhirnya dia menjadi komisioner di sana. Komisioner itu lebih tinggi lagi dari pemimpin ya. Dia menjadi komisioner di sana di Boston itu. Dan dia adalah pemimpin pertama bala keselamatan yang ada di Amerika. Bukan itu saja, dia juga sangat berjasa dalam membuat dasar-dasar kedoktrinan kekudusan dalam lembaga pelayanan bala keselamatan ini. Jadi dia membuat dasar-dasar prinsip-prinsip mungkin kayak seperti kita punya ini ya, nilai-nilai gitu yang buat di gereja kita, dasar-dasar prinsip-prinsip di bala keselamatan ini. Sampai ini adalah John Larson. John Larson ini juga seorang pimpinan tertinggi di Bala Keselamatan tahun 2002 sampai 2006 bilang gini, nggak ada orang di luar keluarga William Booth yang telah memberi dampak rohani yang lebih besar terhadap Bala Keselamatan melebihi Samuel Logan Brenggel. Jadi saking dia rendah hati, justru dia semakin dipakai oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini kuncinya ya. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih hebat lagi, lebih wow lagi, jabatan yang kita itu pengen kita capai, kedudukan yang kita pengen capai lebih mulia lagi, lebih besar lagi di hadapan Tuhan. Lakukanlah dengan rendah hati. Hanya itu aja kuncinya ya. Sampai Samuel Logan Brenggel ini adalah orang ketiga setelah keluarga William Booth. Jadi semakin seseorang bersikap mengabdi dengan rendah hati, sesungguhnya semakin besarlah bobot kehidupan orang tersebut. Jadi jangan khawatir, nanti kita takut Bu kalau saya rendah hati ya kan. Nanti saya diinjak-injak orang, jangan khawatir ya. Justru semakin kita rendah hati, kehidupan kita semakin berbobot ya. Terus ini tuh yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28.
Saya undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri, kita mau baca bareng-bareng ya. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Ini adalah apa yang Tuhan Yesus bicarakan kepada para muridnya. Pada saat perjalanan terakhir dia mau berangkat ke Yerusalem dan besoknya dia akan diadili dan disalibkan. Yuk, ayat 25, 1, 2, 3. Yesus memanggil mereka, para muridnya, lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesar bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kayak 27. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Saya persilahkan untuk duduk kembali. Ya, ini adalah kalimat yang Tuhan Yesus sampaikan ketika dirinya bersama dengan para muridnya melakukan perjalanan menuju ke kota Yerusalem. Perjalanan terakhir yang Yesus lakukan dari Galilea ke Yerusalem di Yudea, karena segera sesudah itu ia akan ditangkap, diadili dan dianiaya. Ya, jadi kalau kita lihat sebelum dia akan diadili itu dan akan dianiaya itu dengan penuh kerelaan, ditanggungnya semua penderitaan itu, dia mau mengatakan kepada murid-muridnya akan kasih di dalam pengabdian, yang dia juga contohkan sendiri ya. Jadi saya kemarin cerita di dalam persekutuan di hari Jumat di pabrik ya, sama orang-orang anak-anak Tuhan. Saya bilang kayak gini, kenapa saya sangat mencintai Tuhan Yesus? Karena dia itu adalah sosok yang selalu mencontohkan dulu apapun yang dia perintahkan gitu ya kan. Dia selalu mencontohkan dulu, memberi contoh dulu tentang kita mengasihi, dia mengasihi terlebih dahulu buat kita. Tentang kita perlu berkorban, dia berkorban dulu buat kita. Tentang kita perlu mengampuni, dia ngampunin dulu gitu ya kan. Tentang kita harus melakukan segala sesuatu tuh dia selalu mencontohkan terlebih dahulu. Jadi ketika kita mau belajar tentang kerendah hatian, dia juga nyontohin dulu dengan membasuh kaki para muridnya tadi. Jadi kalau kita mau melayani, ini adalah ungkapan dari sikap rendah hati. Jadi saya ulang, kalau kita melayani tidak hanya untuk Tuhan di dalam gereja ya. Melayani itu umumnya banyak sekali, besar sekali. Melayani di dalam rumah, melayani di dalam pekerjaan, melayani di dalam gereja, melayani untuk Tuhan. Banyak sekali ini. Nah, kita perlu melakukannya dengan sikap rendah hati. Nah, kalau misalnya kita mengasihi orang yang lebih cantik, yang lebih ganteng, yang lebih kaya, itu gampang kali ya kan, mudah sekali gitu. Kalau misalnya pacarnya Anggi itu ganteng kali, ya sangat gampang kali mengasihinya ya kan. Apapun yang kamu minta bang, gitu ya kan, akan kuberikan untukmu gitu. Tapi kalau misalnya pacar si Anggi, gitu ya kan, rasanya aja kaget, tiap lihat mukanya kaget misalnya, ya ini misalnya. Nah kan rasanya malas sekali kalau dia mau nyuruh-nyuruh pun, malas sekali gitu ya kan, gitu. Nah itu kan manusia. Manusia itu kalau mengasihi itu selalu memandang apa yang indah di mata, yang besar, yang kaya, yang memberikan sesuatu untuk kita, gitulah ya. Nah beda itu kasih yang ada maunya, ya. Jangan bilang itu kasih, enggak. Itu kasih ada maunya. Kalau kasih yang sejati itu berbeda. Kalau kita bisa mengasihi orang yang justru fisiknya lebih jauh di bawah kita, kekayaannya justru jauh di bawah kita. Nah kita harus belajar mengasihi seperti itu. Di dalam gereja juga sama, yang datang cuma si ini, yang datang cuma si itu, udahlah biasa aja melayaninya yang gak bisa gitu. Jadi melayani itu tetap harus dengan kemampuan yang terbaik yang kita punya. Karena kita harus mengasihi siapapun gitu ya. Untuk memberi kasih yang sejati. Kalau Nani seperti Bunda Teresa, aku sangat suka sekali sama Bunda Teresa ya. Dan yang pribadi yang kedua juga Lady Diana ya. Kalau kita lihat di film di TV-TV kan, TV-TV yang udah lama
tentang biografi mereka tuh ada anak yang miskin, ada anak yang penyakitan tetap diangkat, tetap dirangkul, tetap dipeluk. Kan itu bedanya Putri Diana sama putri-putri yang lain loh. Yang bikin saya wow, kagum sama dia. Padahal saya nggak ngerti dia itu bijaksana apa enggak, saya nggak ngerti. Cuman hanya karena dia kalau lihat ada anak kecil di rumah sakit diangkat, dipeluk padahal cacar semua kulitnya. Orang lain kan, ih jijik. Enggak, tapi dia angkat, dia peluk, dia gendong loh Bapak Ibu. Enggak ada dia sama sekali yang ngerasa jijik, ngerasa takut tuh enggak ada ya. Sama halnya dengan Bunda Teresa juga. Hanya orang yang memiliki kasih sejati yang seperti inilah yang bersedia mengasihi dengan kerendahan hati. Memang, berarti ini adalah kasih yang memang kasih yang sejati. Ini juga diceritakan. Ada yang namanya Grimm bersaudara yang berasal dari Jerman. Ini ada cerita rakyat yang kayaknya kita semua juga udah tahu ya. Grimm bersaudara ini adalah seorang penulis cerita anak-anak yang dibukukan tahun 200 tahun yang lalu, yang dibukukan di dalam sebuah buku, dan akhirnya ada satu kisahnya yang diangkat oleh Disney, yaitu judulnya Princess and the Frog. Ada yang pernah tahu? Yang punya anak kecil biasanya tahu nih. Ya, ini adalah Putri dan si Katak ya. Jadi ceritanya dalam kisah aslinya dari Brother Grimm ya, kalau di Disney, film Disney ini udah ada yang dirubah-rubah sedikit. Jadi menceritakan tentang seorang pangeran yang disihir menjadi seekor katak. Penyihir ini kagak ada kerjaan. Nyihir-nyihir pangeran jadi katak ya. Kenapa harus jadi katak? Karena gini, kamu bisa kutukan ini bisa patah asal ada perempuan yang mencintai kamu. Dan penyihir ini berpikir kalau dia jadi katak nggak mungkin ada yang mencintai katak gitu. Perempuan rata-rata kalau lihat katak kan jijik gitu ya kan. Untung nggak jadi kecoa ya. Kalau saya bukan jijik, saya takut. Dia jadi katak gitu. Jadi, nah perempuan tuh rata-rata jijik lah sama katak. Jadi nggak mungkin lah pangeran ini bisa berubah wujud lagi gitu. Pikir penyihirnya. Suatu hari ada seorang putri yang lagi main sama bola emas ya. Lagi main mungkin, entahlah diapain lah itu, main bola di taman. Itu bola emas itu pemberian raja, jadi sangat berharga. Tiba-tiba bolanya masuk, nyemplung ke kolam ya, ke kolam yang ada kataknya tadi, yang pangeran yang berubah wujud. Nah si putri ini kan dia nggak tahu gimana cara ngambilnya, kolamnya dalam ya, dia nggak tahu, terus dia bingung karena itu pemberian raja, bolanya emas loh. Jadi dia nangis di situ, gitu kan, bolaku gitu. Terus kedengeran lah sama pangerannya. Terus pangerannya nemuin putri ini kan, kenapa kamu? Bola saya jatuh ke kolam. Kataknya bisa ngomong loh ya, putrinya pun gak kaget ya, kataknya bisa ngomong. Terus kenapa bolanya bisa jatuh? Ya aku harus mendapatkan bola itu kembali. Ya udah, saya cariin bola ini buat kamu, kata si katak. Tapi dengan syarat kamu harus berteman ya sama saya, katanya gitu ya. Oke, kata putrinya. Terus diambillah bola itu sama si katak, dikasihinnya ke si putri. Nah si putri ini kan seneng ya kan. Terus besoknya dia ketemu lagi sama si katak itu kan, ngobrol gitu, bercengkrama seperti itu. Nah melalui banyak hambatan, banyak halangan, banyak rintangan, akhirnya mereka saking deketnya si putri ini suka sama kepribadian si katak. Dan akhirnya pada suatu hari si putri menyatakan cintanya. Memang sih di luar nurul ya kan, tapi ya aja lah, namanya dongeng. Si putri ini akhirnya mengungkapkan cintanya ke si katak. Pada saat itu juga si katak berubah menjadi pangeran lagi, wes ya. Akhirnya gitu kan, pangerannya bebas dan si putrinya langsung terpana melihat ternyata katak ini adalah seekor katak ini adalah seorang pangeran. Nah, dari kalau misalnya nih, kalau putri mencintai pangeran yang tampan, anda wajar ya. Tapi kalau putri mengasihi katak, kan di luar kewajaran. Nah seperti itulah kasih yang sejati. Ketika kita tidak memandang fisik, ketika kita tidak memandang apa orangnya, kemampuannya, jabatannya, atau apa yang dimiliki oleh orangnya, itulah yang namanya kasih sejati yang pengen diceritakan oleh kisah ini gitu ya. Jadi kasih yang diwujudkan dalam tindakan melayani orang yang berkedudukan rendah dan tidak memenuhi syarat. Nih, tidak memenuhi syarat untuk dikasihi adalah ungkapan dari kasih yang penuh ketulusan dan kasih yang sejati. Saya jadi teringat hubungan suami istri ya. Kenapa banyak sekali suami istri yang kawin cerai. Karena dia merasa dia itu mengasihi orang yang udah menurut dia udah gak sesuai lagi lah sama syaratnya dia untuk dikasihi gitu. Sedangkan orang yang mengasihi dengan kasih yang sejati itu harusnya tidak lagi memandang dia harusnya lebih baik, dia harusnya tidak ada syarat-syarat lagi. Jadi kasihnya itu harusnya sudah tidak bersyarat lagi. Karena kasih yang sejati
bisa mengasihi orang yang tidak memenuhi syarat untuk kasihi. Jadi meskipun orangnya jahat, meskipun orangnya gitu ya, bikin kita darah tinggi, tetap aja kita harus tetap mengasihi dengan kasih yang sejati. Ya, di Matius 20 ayat 26 sampai 27, kalau kita pengen menjadi besar, syaratnya kita harus menjadi pelayan. Jadi bukan kita mengikuti pemerintah pembesar-besar yang tadi diceritakan di sini, karena waktu itu kan Israel kan lagi dijajah sama Roma ya. Kalau karena lagi dijajah, memang mereka itu sewenang-wenang ya. Nah, tapi kalau kita mau menjadi besar di antara orang-orang sesama kita, justru kita harus menjadi pelayan, justru kita harus menjadi hamba mereka. Karena ketika kita menjadi pelayan dan menjadi hamba, artinya kita tuh dengan merendahkan hati kita menolong, melayani orang-orang di sekitar kita, itu adalah wujud daripada kerendahan hati yang sudah Yesus ajarkan sendiri dengan membasuh kaki para muridnya. Ya, jadi Bapak Ibu, karena kita juga tahu di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8, di mana Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita, Yesus itu adalah rupa Allah, mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Jadi dia itu Allah yang mengosongkan dirinya. Ya sudahlah, aku lepaskan jabatan keilahianku, menjadi seorang manusia. Dan dalam keadaannya menjadi manusia, tidak hanya dia menjadi manusia ya yang penuh dengan kelemahan, daging dan lain-lainnya. Dia juga merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Jadi kalau dia hanya sekedar jadi manusia terus matinya nggak mati di kayu salib, ya nggak masalah. Tapi ini kenapa dia harus melayaninya sampai mati di kayu salib? Bapak Ibu tahu nggak sih, di dalam segala zaman dari mulai dunia ada sampai dengan dunia nanti akhir ya kan, hukuman yang paling berat tuh hukuman apa sih? Hukuman yang dialami oleh manusia gitu. Hukuman matinya tuh hukuman apa? Hukuman disalib. Jadi dia ngambil salah satu hukuman yang paling berat yang bisa dialami oleh manusia. Jadi hukuman salib. Tapi dia itu kenapa mati disalib, harusnya mati dalam beberapa hari. Gitu ya kan. Tapi dia 6 jam digantung di kayu salib dan dia mati. Kenapa? Karena dia sebelumnya dicambuk dulu sampai darahnya keluar ya kan. Karena dicambuknya nggak cuma pakai tali biasa, tapi harus ada paku-pakunya segala. Jadi dia karena kehabisan darah, jadi dia matinya cepat. Harusnya mati di salib itu adalah mati yang mengenaskan karena lama gitu. Jadi karena digantung ya kan, banyak darah yang keluar dan akhirnya mati. Jadi dia seorang raja di atas segala raja, menjadi hamba, menjadi manusia, mengosongkan dirinya. Udah gitu dia mengalami hukuman yang paling berat, Ibu. Itulah kasih yang diwujudkan dalam tindakan melayani dan ungkapan dari rendah hati. Jadi kita juga kalau misalnya mau melayani ya, nggak usah lagi kita menganggap diri kita oke, wow ya. Jadi karena suara saya oke, jadi karena kemampuan main musik saya oke, jadi saya mau melayani, ini kemampuan saya nih, misalnya kayak gitu ya kan. Enggak ya, tapi Tuhan itu menilainya dari hati. Jadi kita harus memiliki hati yang rendah hati sehingga apapun, meskipun tugas yang remeh, kita harus mau mengerjakan. Oke, yang kedua, kasih dalam tindakan melayani adalah ungkapan dari sikap tidak mementingkan diri sendiri. Jadi dalam melayani itu harus hati-hati kalau kita jangan sampai kita mementingkan diri sendiri atau egois ya. Nah, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri itu sering disebut dengan kasih altruistik. Ini kita belajar istilah baru ya. Kasih altruistik adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi memberikan perhatian lebih bagi kebaikan orang lain. Jadi kita melakukan segala sesuatu demi orang lain, bukan demi saya sendiri. Saya melayani demi kemuliaan saya sendiri. Saya melayani suami supaya suaminya baik sama saya. Saya melayani anak supaya nanti anaknya berbakti suatu hari sama saya. Jangan. Jadi jangan semuanya harus untuk diri sendiri. Tidak. Ya, kita mau belajar kalau kita mau melayani suami, melayani dalam pekerjaan, melayani untuk di gereja itu memang untuk kebaikan orang lain. Ya. Di dalam Matius, ini ada sebuah cerita dulu ya sebelumnya. Jadi kasih yang tidak mementingkan diri sendiri itu contohnya seperti ini. Misalnya nih, ada seorang pacaran cewek cowok, lagi ngirim pesan
mereka itu udah putus ya. Jadi ceweknya ninggalin cowoknya, udah putus. Terus tiba-tiba ceweknya nge-SMS, nge-WA cowoknya, bilang kayak gini, sayang gitu ya. Sayang, aku nulis pesan ini, aku mengutarakan kalau sebenarnya aku sudah sangat keliru untuk meninggalkan kamu, gitu ya kan. Sebenarnya tidak ada satupun yang bisa menggantikan kamu, gitu ya kan. Aku nggak bisa melupakan kamu katanya. Sayang, terima ya saya kembali, gitu ya kan kata ceweknya. Aku benar-benar sungguh cinta sama kamu. Lebih situ di bawahnya, selamat ya sayang kamu kalau kamu udah dapat hadiah dari BCA. Selamat ya sayang, kamu sudah memenangkan undian dari BCA. Jadi karena cowoknya udah dapat udah dapat hadiah dari Gebiar BCA, makanya ceweknya balik mengasihi. Nah itu bukan kasih altruistik ya, itu adalah kasih ada maunya. Kasih dengan udang dibalik rempeye. Ya dibalik bakwan. Jadi kasih yang seperti itu adalah bukan kasih altruistik tapi mementingkan diri sendiri. Sedangkan kasih altruistik adalah kasih yang memberikan perhatian demi kebaikan orang lain. Di dalam Matius ayat 28, di sini kan dibilang kalau Tuhan Yesus itu dibilang anak manusia. Anak manusia sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi anak manusia di sini bukan sekedar anak Maria yang manusia, bukan ya. Tapi anak manusia ini adalah mengacu dari apa yang dilihat oleh Daniel. Jadi pada saat beberapa tahun yang lampau, pada saat Daniel kan perjanjian lama nih. Daniel itu melihat seorang anak manusia di dalam Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Daniel mendapat penglihatan, Daniel melihat seorang anak manusia yang berkedudukan sebagai raja di atas segala bangsa, yang kekuasaannya kekal dan kerajaannya bersifat abadi. Itulah Mesias yang adalah raja di atas segala raja. Jadi anak manusia tadi bukan sekedar anak manusia, tapi anak manusia ini adalah Mesias, raja di atas segala raja. Nah, Yesus berarti di sini yang dibilang di dalam Matius 20 ayat 28 tadi, Yesus itu kan disebut anak manusia. Berarti di sini diceritakan dia itu adalah Mesias, raja di atas segala raja yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani, Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau membayangkan ya, Yesus yang harusnya duduk di atas singgasananya sebagai raja, kan dibilang raja di atas segala raja, Mesias, dia harusnya duduk di tahta kebesarannya seperti ini. Tapi 2000 tahun yang lampau dia datang bukan untuk dilayani seperti ini. Di dalam kerajaannya dia dilayani terus menerus loh sama malaikatnya. Dan disembah-sembah terus sama tua-tuanya. Di sini di dalam kerajaannya yang megah. Pada 2000 tahun yang lampau dia melepaskan itu semua, dia datang untuk ke bumi. Dan bukan untuk dilayani lagi ya. Seperti pada saat dia lagi di dalam kerajaannya. Tapi dia datang justru untuk melayani. Bapak Ibu, kalau kita mau melihat di dalam perjanjian baru, kalau kita melihat kisah Yesus selama 3 tahun melayani di bumi ini, kita mau melihat dari awal sampai akhir itu dia melayani terus. Pagi, siang, sore, malam melayani terus. Siapa yang sakit, siapa yang kelemah, siapa yang kesurupan, siapa yang ini ditolong. Berkhotbah dia terus. Setiap lihat rumah ibadah, masuk dia berkhotbah. Setiap datang ke bait suci, masuk dia berkhotbah. Jadi dia melayani terus. Menjangkau banyak jiwa, menolong orang-orang berdosa, orang-orang yang sakit, yang buta, yang lumpuh, yang apa, ditolongnya terus. Melayani terus dia ya. Kasih yang seperti ini adalah kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kalau dia mementingkan diri sendiri, udahlah diam aja di kerajaannya ongkang-ongkang, bener nggak? Udah enak hidup manusia yang baik, yang suci masuk ke dalam kerajaanku. Yang berdosa ya udah hukum aja, ya. Kalau kita jadi Tuhan kan kayak gitu kan gampangannya gitu. Tapi kok kenapa dia harus repot-repot datang ke bumi? Untuk menjadi manusia dan bukan untuk dilayani lagi tapi juga untuk melayani. Nah itu dia karena dia tidak punya sedikit pun keegoisan di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu kita juga mau belajar jangan sampai kita punya sedikit pun keegoisan di dalam diri kita ya. Karena Tuhan juga mau untuk mengosongkan dirinya menjadi manusia. Ya, yang ketiga, kasih dalam tindakan melayani adalah ungkapan dari rela untuk berkorban. Karena untuk melayani itu memang
ada harga yang harus kita bayar ya. Ada harga waktu, tenaga. Untuk anak kita harus bangun lebih pagi. Anaknya bangun siang mah boleh lah, nggak apa-apa. Tapi kita mah harus bangun lebih pagi, nyiapin sarapannya, nyiapin air mandinya, nyiapin baju-bajunya. Apalagi untuk suami ya, suami dari pagi siang sore itu kita beri, kita siapin makanannya. Terus untuk pekerjaan juga sama, semua harus kita siapkan. Ada pengorbanan yang harus kita bayar. Dan kalau kita tidak punya sikap rela untuk berkorban, semuanya berat Bapak Ibu. Bangun pagi jadi berat ya kan, nyiapin makan jadi ngedume, bekerja males gitu. Kalau nggak punya sikap rela itu berat, jadi mending punya sikap rela aja ya. Dengan punya sikap rela itu kita lebih senang hati melakukannya. Oke, ini sama seperti ayam sama sapi. Ini si ayam sama si sapi lagi ngobrol nih ya. Gimana caranya Bu? Nggak tahu lah, pokoknya lagi ngobrol. Mereka melihat sebuah gereja di depan mereka. Di gereja ini ada tulisan. Gereja ini sedang mengumpulkan makanan yang akan dibagikan ke fakir miskin. Ada tulisan spanduk besar-besar di depan gereja ini ya. Ngobrol lah si ayam sama si sapi ini. Pi gitu ya kata si ayam. Kita mau ngasih apa nih? Kan mau dibagi-bagi makanannya buat fakir miskin. Kata si sapi, apa ya gitu. Kalau si ayam kan enak aja ngomong, saya mau ngasih telur gitu ya kan. Kan dia tinggal ngendok aja kan udah jadi telurnya ya kan. Kalau kamu, si ayam ngomong gini ke sapi, kalau kamu kayaknya ngasih sosis aja deh. Terus si sapinya bengong ya kan, oh iya kamu telur, saya sosis gitu. Sosis, kalau saya sosis berarti saya harus mati dulu, diolah terus jadi sosis, bener gak? Terus dia kan bilang gini, kalau saya sosis berarti kan saya harus menyumbangkan nyawa saya, kata si sapinya gitu ya. Terus kata si ayamnya, iya betul katanya. Jadi semakin besar pengorbanan adalah menunjukkan semakin besar kasih. Bapak Ibu, itulah gampangannya. Semakin kita berkorban dengan sakit, berarti semakin besar kasih kita untuk orang tersebut atau untuk Tuhan ya. Besarnya kasih akan terlihat dari seberapa besar kerelaan orang dalam berkorban. Semakin besar pengorbanan yang dilakukan, semakin besar pula kasih yang diungkapkan. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan berkorban segala sesuatu yang kita miliki. Sebesar apa kamu mengasihi Tuhan, sebesar pengorbanan kita. Apa yang sudah kita korbankan buat Tuhan. Sama halnya dengan manusia. Semakin kita mengasihi orang tersebut, semakin besar pengorbanan kita untuk manusia itu ya. Di dalam Matius 20 ayat 28, anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan. Tuhan sendiri sudah mencontohkan kita bagaimana dia rela dalam berkorban menjadi tebusan. Ya. Nah ini kalau kita lihat ya dalam filmnya juga banyak bagaimana pada saat itu dia habis dicambuk dengan berdarah. Inilah yang membuat dia mati itu karena dia kehabisan darah. Kehabisan darah sehingga dia mati dalam waktu 6 jam aja di atas kayu salib. Ya, jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia untuk melayani. Jadi dia datang ke dunia ini untuk melayani. Kalau dia datang ke dunia ini untuk melayani, kok kita datang ke bumi ini pengennya dilayani terus ya kan? Harusnya kita juga sedikitnya mencontoh apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus teladankan, yaitu untuk melayani apa saja yang kita bisa, apa saja yang kita mampu dengan kerendahan hati, dengan kerelaan untuk berkorban, dengan tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus saja nyontoin loh, dia melayani sampai berkorban nyawa untuk menjadi tebusan kita. Oke, ini ada sebuah video di mana pada saat itu kan dia itu sudah seharian penuh dari pagi sampai malam ya dia melayani sampai akhirnya dia itu lelah sekali. Ini adalah murid-muridnya. Nah ini dia baru selesai di tengah malam, dia baru selesai mengobati orang-orang yang datang berduyun-duyun sama dia. Good night. Ini adalah ibunya, Maria. Bernapas aja dia sulit ya.
Saking lelahnya, saking capeknya dia. Ima. Thank you. You got blood on your hands. Darah katanya di tanganmu. One more. There we go. I'm a mess. Good. What would I do without you, Ima? Get some sleep. Okay. Aku sangat lelah, I'm so dia bilangnya. tired. Blessed are you, Lord our God, King of the universe, who brings sleep to my eyes and slumber to my eyelids. May it be your will, Lord my God, and God of my ancestors, Ya. that I lie down in peace and that I arise in peace. Oke, nah itu saya beri video ini kenapa? Karena dia itu sangat berkorban pada saat dia hidup di bumi ini, dia berkorban tenaga Bapak Ibu. Semua dia kerahkan dari pagi sampai malam tuh dia nggak ada capek-capeknya, nggak ada hitung-hitungan untuk memberikan apa yang dia miliki gitu ya. Sedangkan saya sendiri kalau melihat diri saya sendiri rasanya sedih kali. Saya ke gereja disuruh tepat waktu aja susah ya kan. Saya melayani suami disuruh apa aja ngedumel gitu ya kan. Sedangkan dia sendiri, Tuhan Yesus sendiri memberikan segalanya buat kita tuh nggak ada mikir-mikirnya gitu. Nggak ada dia sekalipun mikir dia capek, mikir dia apa. Nggak, dia berkorban segala hal tuh buat kita. Jadi mari Bapak Ibu ya, saya undang kita semua untuk lebih melayani lagi kepada Tuhan yang sudah sangat baik buat kita. Mari kita lebih mengingat lagi kebaikannya dalam hidup kita, melayani dengan kesungguhan lagi, jangan hitung-hitungan lagi ya. Dengan penuh kerendahan hati, tidak mementingkan diri sendiri dan kita rela berkorban. Rela berkorban karena Tuhan tuh gak mau berutang, apapun yang kita berikan buat Tuhan tuh pasti digantikannya. Dia sama sekali gak mau berutang, apalagi digantikannya pun gak kali-kali, berkali-kali lipat Bapak Ibu. Ketika kita berkorban waktu, Tuhan akan memberikan kita waktu lebih banyak lagi. Ketika kita berkorban harta, Tuhan akan menggantikannya lebih banyak lagi. Ketika kita mengorbankan tenaga, Tuhan akan berikan kita kesehatan supaya kita punya tenaga lebih banyak lagi. Jadi dia tuh gak mau berutang, jadi gak ada yang sia-sia. Ketika kita mau berkorban, apalagi untuk orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu mengasihi suami dengan lebih berkorban, mengasihi istri dengan lebih berkorban. Istri dan suami aja gak buta kan. Jadi istri saya sudah sangat baik, suami saya sudah sangat baik. Pasti akan lebih mengasihi lagi gitu ya. Manusia aja mengerti apalagi Tuhan. Jadi mari saya undang kita semua untuk lebih sungguh-sungguh lagi melayani Tuhan dan juga melayani sesama kita. Supaya apa? Hidup kita di bumi ini gak cuman hidup yang sementara lewat terus mati terus gak ada sama sekali maknanya gitu. Tapi kalau kita pengen jadi bermakna, kita belajar untuk hidup dengan sikap hidup yang lebih rendah hati lagi. Dengan tidak mementingkan diri sendiri lagi dan kita mau berkorban. Kita mau berkorban sehingga hidup kita tuh bermakna, kita tuh berbuah, bermanfaat buat orang-orang di sekitar kita ya. Haleluya, terima kasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus yang baik, kami sangat bersyukur oleh karena kasih-Mu yang sangat besar dalam hidup kami. Terima kasih akan kesetiaan-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan Kau datang 2000 tahun yang lampau untuk datang dan bukan untuk dilayani tapi untuk melayani Tuhan. Untuk menjadikan diri-Mu sama seperti kami ya Bapa, menjadi manusia yang terbatas, menjadi manusia yang penuh kedagingan. Bahkan Tuhan Kau melayani sampai dengan akhirnya, Kau rela Tuhan Yesus mati di kayu salib ya Bapa. Hukuman yang paling menyakitkan Kau rela Engkau alami Tuhan demi kebaikan kami.
Supaya kami Tuhan memiliki keselamatan, supaya kami Tuhan memiliki kedamaian dalam hidup kami, hidup dengan penuh pengharapan, karena percaya ada Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu itu dalam hidup kami. Tidak mau kami sia-siakan kebaikan itu Tuhan. Beri kami kesempatan supaya kami bisa melayani dengan lebih tulus lagi orang-orang di sekitar kami. Berikan kami kesempatan ya Bapak supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan Raja di atas segala raja, untuk melayani-Mu, menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami. Sehingga hidup kami yang sementara ini tidak hidup yang sia-sia, tapi hidup yang sangat bermakna, hidup yang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai mendengar, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan terus mengingatkan kami akan pentingnya melayani orang-orang di sekitar kami dan pentingnya melayani Tuhan yang Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak yang baik, kami menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Mari kita semua yang sepakat kita katakan amin.